Beliau yang sebutkan bid'ah itu, ya, agar hati-hati darinya. Karena bid'ah lawan daripada sunnah. Dan beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak kami contohkan maka akan tertolak. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sek Pak Doktor. Memang betul, hadis yang Anda sampaikan itu adalah hadis dari Nabi. Karena itu terdapat dalam Sahih Bukhari. Tetapi terjemahannya kok seperti itu, Tat? Kok melenceng dari matan hadisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Semuanya yang nonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ketika Pak Dr. Khalid Basalamah ini membahas tentang amalan yang banyak dikerjakan oleh orang Islam di Indonesia, termasuk zikir berjamaah setelah sholat, tahlilan, tarawih lebih dari 11 rakaat dan lain-lain sebagainya, Pak Khalid Basalamah ini membawakan sebuah hadis. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun aw mardud. Dalam masalah ramatan hadisnya tidak ada masalah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Tidak ada masalah dalam matan hadisnya. Betul. Ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Tetapi ada yang aneh dengan terjemahan Mbak Khalid Basalamah ini. Hadisnya tidak masalah, tapi terjemahannya yang ada anehnya. Karena Pak Khalid Basalamah menerjemahnya seperti ini. Dan beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak kami contohkan maka akan tertolak. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ini diterjemah oleh Pak Doktor ini dengan terjemahan yang seperti ini. Barang siapa yang coba-coba membuat ibadah baru yang tidak saya contohkan, kata Nabi, maka itu tertolak. Nah, ini yang bermasalah. Silahkan Pak Doktor buktikan kepada kami. Dalam syuruhul hadis apa? Dalam penjelasan hadis-hadis apa kitab-kitab ulama? Silahkan Anda bongkar Pak Doktor. Buka Pak Doktor. Yang menerjemah seperti itu. Maksud daripada hadis ini adalah barang siapa yang membuat-buat ibadah baru yang tidak kami contohkan. Silahkan buktikan Pak Doktor. Fi amrina hadza itu bukan masalah, hanya masalah apa? Bukan ibadah. Karena di dalam Islam itu ada ubudiyah. Kalau fikih saja ya, ada ubudiyah, ada muamalah, ada munakahah, ada jinayat. Bukan hanya terbatas masalah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kata Anda itu. Tetapi fi amrina hadza, semua yang dibawa oleh Nabi, baik ubudiyahnya, muamalahnya, dan lain-lainnya ini Pak Doktor. Jadi maksudnya adalah semua urusan Nabi, semua agama yang dibawa oleh Nabi ini, semua syariat yang ada di dalam agama yang dibawa oleh Nabi ini, yang dibuat-buat artinya tidak sesuai dengan yang diturunkan Allah terhadap Nabi, ini yang tertolak. Toh itu ubudiyah, munakahah, atau apapun masalah muamalah keduniaan yang tidak sesuai dengan syariat yang diturunkan Allah terhadap Nabi, ini tertolak. Itu maksudnya Pak Doktor. Jangan hanya dibatasi dengan ibadah. Itu kesalahan Anda. Baik Pak Doktor, ayo kita sekarang buka kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab ini karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Tepatnya di halaman 184. Ayo kita kupas mantuk dan mafhum dari hadis tersebut Pak Ustadz, Pak Doktor, dan seluruh jamaah Wahabi. Semoga orang-orang Wahabi itu tahu apa mantuk dan apa mafhum ini. Mantuk dari hadis ini adalah fahadzal hadis yadullu bimantukihi ala anna kulla amalin laisa alaihi amru syari' fahuwa mardud. Hadis ini mantuknya menjelaskan bahwa semua amalan, ingat amalan bukan hanya ibadah, yang tidak ada amru syari' di dalamnya, maka itu adalah tertolak. Wa yadullu bimafhumihi, sedangkan mafhumnya, tadi mantuknya itu ya, mantuknya adalah setiap amalan
yang tidak ada amrus syari di dalamnya, maka itu mardud. Mafhumnya sekarang bahwa setiap amalan ala anna kulla amalin alaihi amruhu fahuwa ghairu mardud. Ketika amalan sudah sesuai dengan amrus syari, dengan perintah syari, maka itu tidak tertolak. Nah, maksudnya begini, wal muradu bi amrihi hauna dinuhu wa syar'uhu. Yang dimaksud dengan amruna di dalam hadis yang Anda baca itu Pak Doktor adalah dinuhu wa syar'uhu, agamanya Allah yang diturunkan kepada Nabi dan syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi. Ini maksudnya Pak Doktor ya, sesuai dengan hadis yang Anda baca, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ini Pak Doktor. Jadi terusannya fal makna, maksudnya setiap amalan yang keluar dari syariat laisa muqayyadan bisyar'i, tidak dibatasi, tidak diikat dengan tali syariat, maka itu tertolak. Itu maksudnya Pak Doktor. Lagian ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini kan sering amburadul, memberikan pemahaman terhadap jamaahnya bahwa ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu adalah tertolak. Zikir berjamaah, tahlilan, maulid, baca Al-Quran, yasinan, apa itu tertolak karena tidak pernah ada ajaran mencontohkan, Nabi mencontohkan seperti itu. Seharusnya Ustadz Wahabi itu memberikan pemahaman terhadap jamaahnya bahwa ibadah ini yang ditolak, yang tidak sesuai dengan amrus syari itu yang bagaimana? Karena ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah pun masih dibagi lagi menjadi mahdhah yang muqayyadah, ada yang mahdhah yang mutlaqah. Ini dipisah, harus dipisah. Bukan buat-buat sendiri. Kalau mahdhah yang mutlaqah ini yang nggak usah dibatas-batasi. Biasanya kalau yasinan setiap malam Jumat ini bid'ah karena dibatasi, Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Ini yang biasa sering disampaikan oleh ustadz-ustadz Wahabi. Kalau dicampur aduk amburadul seperti itu, maka dari A sampai Z orang-orang Wahabi sendiri tidak akan luput dari namanya kebid'ahan. Mau contoh ini buktinya. Singkat saja Ustaz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu ya. Surah Al-Fatih ayat terakhir ya. Masalah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Nah, ini kalau memang Nabi dan para sahabat itu tidak hitam dahinya, maka Anda telah memfitnah ya. Silakan cek di kitab apa, ulama siapa, syarah hadis apa yang menjelaskan bahwa Nabi itu dan para sahabat dahinya hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang Anda kerjakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disampaikan setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini oleh ustadz Anda, oleh syekh Anda dikatakan adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah mencontohkan ketika mau menyampaikan ayat Al-Quran didahului dengan qala Allah Ta'ala saat berpidato kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak pernah. Jika amalan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, berarti yang Anda baca itu ada apa Pak Ustadz? Bid'ah. Nah ini maksud saya, biar Anda juga tidak terjebak dalam bid'ah yang Anda sampaikan sendiri. Dan ini Pak Doktor, apa yang Anda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap kali mau ceramah atau membacakan ayat Al-Quran, dibuat hujjah di dalam ceramah Anda, ini diikuti oleh namanya Harry Pras, murid kesayanganmu ini. Dia setiap kali mau ngonten, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, ayo, kalau memang orang Wahabi ini tidak bisa membedakan mana mahdah mutlaqah dan mana mahdah muqayyadah, maka semuanya terjebak. Dirinya sendiri pun akan terjebak dalam masalah bid'ah ini. Neraka semua. Nih contohnya lagi, kita langsung ke Madinah. Ya, ini adalah takbiran hari raya di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi ya Pak Dokter. Sekilas dari depan tidak ada yang masalah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kalau Anda dan ustadz-ustadz Wahabi tidak membedakan mana mahdoh dan mana ghairu mahdoh, mana mahdoh mutlaqah dan mahdoh ghairu mutlaqah,
kemudian langsung dipukul rata, maka orang-orang itu sendirilah yang akan mengerjakan bid'ah itu, Pak Doktor. Ya, inilah contohnya. Ketika sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kemudian langsung diarahkan terhadap bid'ah, nah ini coba Anda cari di mana ada takbiran seperti ini. Hadisnya Pak Doktor, hadisnya ya, hadisnya tertolak.